Shalom warga Kerajaan Allah, bertemu kembali dalam Renungan Komsel pada hari ini. Saya percaya bahwa Renungan Komsel kita pada hari ini membangun, menguatkan setiap kehidupan iman kita. Hari ini saya ingin membahas dari 1 Tesalonika 5 ayat 11-15. Demikian firman Tuhan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasehati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Hari ini kita selama 6 bulan ada dalam sebuah kondisi yang kita harus minim untuk berkumpul, minim untuk bertemu secara langsung. Oleh sebab itu, makanya hari ini pun kita melakukan komsel pun juga secara online. Tapi saya percaya di tengah-tengah komsel yang mungkin dengan segala keterbatasan kita nggak bisa langsung bertatap muka, tapi kita secara online, saya percaya kita tetap bisa membangun nilai-nilai yang baik dalam setiap komsel. Dan hari ini saya ingin membahas sebuah tema, yaitu bertumbuh dalam komunitas. Ada 3 hal yang penting yang harus terjadi dalam sebuah komunitas yang kita bangun hari-hari ini, walaupun secara online. Tapi saya percaya ini esensi yang harus dibangun. Dan esensi-esensi ini tidak perlu dilakukan secara tatap muka. Ini kita bisa lakukan dengan media apapun. Dan hari ini kalau kita secara virtual, saya yakin kita tetap bisa melakukannya. Yang pertama, bertumbuh dalam komunitas. Yang penting dalam pertumbuhan dalam komunitas adalah bagaimana kita bisa terbangunnya sebuah hubungan. Hubungan ini dari 2. Yang pertama hubungan dengan Tuhan, dan yang kedua hubungan dengan sesama. Komunitas yang baik akan membawa kita kepada keserupaan seperti Kristus. Dan saya yakin hubungan yang erat dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan akan menghasilkan kedewasaan iman dan cara pandang yang benar. Hari-hari ini kita perlu dalam komunitas kita untuk dibangun, semakin membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Kondisi hari-hari ini tidak bisa membuat kita semakin santai. Mungkin secara keadaan, pekerjaan membuat kita lebih sedikit santai. Tapi kan karena kita harus di rumah saja. Tapi secara tantangan, secara mungkin hal-hal yang harus kita hadapi dalam pekerjaan, semuanya tidak menjadi santai. Semua semakin berat, semakin sulit, ya kan? Nah, makanya kita perlu bangun hubungan yang semakin erat dengan Tuhan supaya menghasilkan kedewasaan iman dan cara pandang yang benar. Ketika hubungan dengan Tuhan beres, maka saya yakin secara otomatis hubungan dengan sesama beres. Makanya kita perlu bangun hubungan dengan Tuhan dan akhirnya akan menghasilkan hubungan yang baik dengan sesama. Apa yang nampak dari diri kita sebenarnya adalah hasil dari apa yang dibangun dari yang tidak nampak. Kalau yang tidak nampak ini dibangun dengan kebenaran, maka yang keluar adalah hal yang baik dan benar. Sederhana saja, dalam sebuah komunitas ini bagaimana kita membangun hidup kita semakin erat dengan Tuhan. Akhirnya mempengaruhi bagaimana kita punya hubungan dengan orang yang lain. Kita jadi tidak mudah tersinggung, kita tidak mudah jadi bahasa anak muda hari ini adalah tidak mudah jadi baperan, ya kan? Bagaimana kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Kita menghargai cara pandang satu orang dengan yang lain yang berbeda-beda. Dan ini penting, hal yang perlu ditumbuhkan dalam komunitas, hubungan baik dengan Tuhan, dengan sesama. Yang kedua, dari pembacaan tadi, bagaimana kita perlu saling membangun. Dalam komunitas yang bertumbuh, budaya saling membangun harus terus-menerus dilakukan. Membangun itu bisa membangun iman, bisa membangun kekompakan, membangun keakraban dan yang lain-lain. Ada sharing-sharing yang membangun dalam sebuah komunitas. Makanya dalam satu komsel itu bukan satu arah komsel itu. Harusnya berbagai arah. Karena dalam komunitas ini semua orang bisa bercerita, semua orang bisa berbagi kehidupan, semua orang bisa sharing satu dengan yang lain. Jadi bukan gembala komsel saja yang satu arah
menyampaikan firman, menyampaikan sharing, semuanya gembala komsel. Enggak. Tapi komunitas ini bagaimana semua orang yang ada dalam komunitas itu bisa terbangun. Kehidupan rohaninya, kehidupan imannya, ya kan? Semua bisa terbangun dalam komunitas. Jadi tidak satu arah saja. Bagaimana kita bisa saling cerita, dan ini harus terus-menerus dibangun. Budaya untuk bisa saling membangun, ini harus terus-menerus dilatih. Karena terkadang nggak gampang membuat orang bisa sampai terbuka, bisa bercerita dalam sebuah komunitas. Itu nggak bisa secara langsung. Itu perlu sebuah budaya yang dibangun. Bagaimana orang-orang di dalamnya saling keterbukaan ada dalam komunitas tersebut, sehingga budaya saling membangun ini akan sangat gampang, sehingga akan terbentuk adanya rasa saling percaya, saling memahami, saling memotivasi, saling menguatkan terjadi dalam komunitas ini. Dan itu penting untuk terus-menerus dilatih. Saya yakin ini bukan proses yang gampang, tapi itu terus-menerus harus dilatih dalam setiap komunitas kita hari ini. Dan yang ketiga yang gak kalah penting dalam sebuah komunitas adalah bagaimana adanya nasihat dan teguran yang harus terus-menerus dilakukan. Yang gak kalah penting dalam sebuah komunitas adalah budaya untuk saling menasehati dan menegur. Terkadang tidak selamanya apa yang di-sharingkan itu sesuatu yang baik. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang keliru. Nah, di sini perlunya sebuah komunitas yang sehat, di mana di dalamnya ada teguran, ada nasihat di situ. Komunitas yang sehat bukanlah yang selalu berkata iya dan setuju terhadap kesalahan atau kekeliruan yang dibuat oleh anggotanya. Tetapi terkadang harus ada teguran, nasihat, bukan untuk menyakiti, tapi untuk membangun. Ingat, menabur teguran harus diimbangi dengan menabur pujian atau komplimen. Kita ini seringkali gampang banget untuk menegur, memberikan kritik, memberikan nasihat, tapi jarang sekali kita mudah untuk memuji orang. Kalau ada anggota kita yang melakukan hal yang positif, apakah kita memuji, apakah kita memberikan apresiasi? Ini yang harus dibangun. Makanya tadi saya katakan di poin kedua, bagaimana budaya membangun, ini harus dilakukan, ya kan? Bukan hanya teguran. Ya. Ini yang harus diperbaiki. Budayakan memuji dan membangun, bahkan memotivasi. Ketika ini semua terbangun dengan baik, teguran dan nasihat itu tidak akan menjadi luka yang menyakitkan, tapi malah menjadi obat yang menyembuhkan bagi setiap kita. Ingat 3 hal ini yang harus ditumbuhkan dalam sebuah komunitas: hubungan terhadap Tuhan dan sesama, membangun, dan juga menasehati dan menegur. Biarlah sharing renungan Komsel pada hari ini menguatkan kita semakin bertumbuh, komunitas kita menjadi semakin kuat, tangguh, semakin kompak ke dalam, berdampak keluar. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang indah hari ini. Kami percaya biarlah kami boleh belajar dalam setiap komunitas di mana kami boleh ada hari ini. Kami mau terus tertanam, kami boleh terus bertumbuh, kami boleh semakin bertumbuh, membangun hubungan kami kepada Kristus, membangun hubungan kami semakin baik kepada sesama. Lebih daripada itu, dalam komunitas ini kami mau membangun budaya saling membangun satu dengan yang lain, sehingga ada saling percaya di dalam situ, ada saling menguatkan di dalam situ, dan kami percaya keterbukaan terjadi dalam sebuah komunitas, dan kami percaya komunitas kami menjadi semakin dewasa dalam iman. Dan juga kami mau bangun budaya untuk saling menasehati dan menegur, bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengobati setiap orang-orang yang mungkin Tuhan boleh izinkan mengalami satu permasalahan atau kegagalan. Tapi biarlah ini boleh terus membuat kehidupan kami semakin dewasa, semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Biar ada kerinduan dalam setiap kami untuk kami boleh terus semangat mengikuti setiap komsel-komsel yang ada. Walaupun dengan segala keterbatasan, tapi kami rindu, kami boleh dibentuk, dipahat, semakin serupa seperti Kristus melalui komunitas-komunitas yang ada. Terima kasih Bapak, mengurapi setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.